Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Khususnya klien yang biasa curhat dengan saya. Mudah-mudahan masalahnya segera selesai. Baiklah, saya berada di Hotel Wiltop Jambi. Ingin menjawab pertanyaan dari seorang klien via telepon tadi pagi sekitar jam 8. Dia curhat, Pak Ustadz, saya seorang wanita bernama Sulastri di Kota Medan, mendapat tawaran dari seorang akhwat atau wanita yang tinggal di Medan ini juga, tapi di kotanya di Brastagi, agar saya bersedia untuk menjadi istri kedua untuk suaminya. Untuk Bapak ketahui, pertama saya seorang janda tanpa anak. 4 tahun yang lalu saya menikah dengan seorang laki-laki yang menurut saya tidak baik. Kemudian saya ditinggalkan oleh suami saya bersama pelakor. Dan saya untuk Bapak ketahui juga bukan baik-baik. Oleh karena itu, saya pun tidak terlalu mempersoalkan mengapa dia meninggalkan saya. Yang kedua, bahwa saya kenalan dengan seorang akhwat ini di jejaring media sosial, khususnya Facebook, tergabung dalam grup Facebook Ta'aruf Poligami, dan saya sudah sempat bertemu dengan dia, seorang wanita itu. Ternyata dia juga adalah istri kedua dari laki-laki itu, karena istri pertamanya telah diceraikan. Alasannya Pak, suaminya ini pedagang beras di Medan juga, tapi terpisah Pak dengan istrinya itu. Tapi terpisahnya tidak terlalu jauh, sekitar 6 kilo. Sementara dia, akhwat itu pedagang kuliner. Jadi rupanya kedua-duanya ini bisnis, satu beras, satu kuliner, makanan-makanan oleh-oleh yang ada di Sumatera. Dan saya setelah terpisah dari suami saya, kadang saya juga memastikan diri mau dijadikan istri beberapa pun saya siap. Yang penting suami saya benar-benar bisa membimbing saya. Dan saya juga sadari Pak, saya bukanlah orang yang baik-baik, tapi sekarang saya ingin hijrah. Apa yang harus saya lakukan Pak sebelum saya mengambil keputusan untuk poligami itu? Karena orang tua saya belum tahu. Nanti kalau saya sudah mantap setelah mendapat pencerahan dari Pak Ustadz, saya akan lapor dengan orang tua saya. Baiklah. Catatan pentingnya adalah yang pertama, ketika kita mau menikah, mau menjadi istri ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4, maka harus ta'aruf terlebih dahulu. Ta'aruf di sini sebenarnya bukan hanya mengenal dia cantik atau tidak, dia cakep atau tidak, ekonominya bagaimana, agamanya bagaimana, segala sesuatunya bagaimana. Karena dirimu sudah pernah menikah dan gagal, calon suamimu juga ternyata ingin menjadikanmu istri kedua, dan calon suamimu ini juga kalau jadi ya juga belum pernah gagal pernikahan yang pertama. Ini perlu dipelajari. Lihat, kita bukanlah orang yang sempurna. Calon suamimu atau orang yang mau dijadikan dirimu suami ini juga pernah gagal. Perlu cek and recheck dulu. Kenapa? Orang poligami
membutuhkan satu kekuatan mental, baik dirimu, calon suamimu, maupun istri pertama. Cek benar kemampuan ekonominya. Betulkah dia ekonominya stabil? Maksud saya jangan sampai nanti pedagang berasnya satu, maaf, ecek-ecek di kios, utangnya pun banyak. Kalau satu istri saja nggak sanggup, bagaimana pula kalau dua istri? Dirimu kan hidup akan lama, punya anak dan segala macam, sanggup apa tidak? Betul, kalau kita pasrahkan semuanya kepada Allah, serahkan aja kepada Allah. Rezeki itu ada yang ngatur, ya boleh juga. Tapi tentu kita harus cek latar belakang laki-laki itu siapa. Kenapa bisa gagal dengan yang pertama? Perlu dicek. Apa masalah? Siapa yang salah? Kalau yang salah itu wanita meninggalkan dia, berarti itu laki-laki baik. Tapi kalau yang salah yang laki-laki, kemudian dinikah dengan yang kedua, cek juga nikah siri atau nikah resmi. Sekedar nikah melalui buya ataupun ulu bodoh atau apa, jelas resmi atau tidak. Jadi artinya kenapa gagal dengan yang pertama? Apa latar belakang nikah yang kedua? Jangan sampai kita gara-gara terjebak mengikuti madhab yang menggaungkan hijrah, kemudian nanti pada akhirnya berantakan. Betulkah calon suamimu ini betul-betul orang yang sudah hijrah, sudah baik-baik? Kemudian apa alasan istri pertama itu mau dimadu, mau dijadikan, ya katakanlah istri pertama, dan mau menjadikanmu menjadi istri kedua? Kan yang menawarkan kan bukan laki-laki, istri pertama, dan katamu kan laki-lakinya, apa kata istrinya? Itu perlu dicek. Apakah murni karena mendapat hidayah, ingin masuk surga, ingin ngurus suami bareng-bareng, atau ingin ada usaha, atau dia ingin meninggalkan laki-laki itu? Sebab ada juga wanita ini nyuruh suaminya kawin lagi, nyuruh suaminya poligami, hakikatnya dia ingin meninggalkan suaminya. Ada. Artinya dia ikhlas dijadikan istri, dia ikhlas dipoligami dengan harapan dia mudah meninggalkan suami. Artinya niatnya apa? Sebenarnya dia itu niatnya apa? Kok mau dipoligami itu apa? Dicek dulu. Kalau niatnya karena Allah, kan bisa saja antara suami dengan dia kan usahanya terpisah, ya kan? Ini satu pedagang beras, suaminya dia kuliner, mungkin tak sempat mengurus suaminya al-out, takut dosa karena nggak bisa ngurus 100%, maka dicarikan istri lagi agar ngurus suami. Baik kalau niatnya itu, ya ini artinya lihat dulu apa masalah. Kalau niatnya memang supaya ada yang ngurus suaminya, daripada dosa misalnya tak bisa ngurus dia, itu mantap. Tapi lihat dulu apa latar belakang. Jadi intinya poin pertama adalah check and recheck. Siapa calon suamimu itu? Latar belakangnya kenapa? Terus istri pertama itu kenapa kok berani atau siap di poligami itu apa? Kok ikhlas? Itu perlu dicek dulu. Itu satu. Jadi yang kedua, setelah semua oke, baru dirimu lapor wali, yang orang tua. Apa kata orang tua? Kita ini kan wanita. Wanita ini hanya bisa nikah sah kalau menggunakan wali. Bapak kita, kata dirimu kan bapaknya masih hidup, berarti bapaknya setuju nggak punya anak dijadikan istri kedua? Ya kalau bapakmu rela, monggo. Memang ada jalannya kalau wali adol, kalau walinya tidak setuju. Bisa caranya adalah menggugat ke pengadilan. Ya, ngomong baik-baik dengan orang tua. Bagaimana Pak Mariono kalau orang tua saya tak ada setuju? Ini masalah. Saya lebih berpendapat nikah yang baik itu adalah ketika orang tuanya merestui, ridho. Kalau orang tua tidak merestui, jangan. Walaupun bisa nekat. Apa itu bisa nekat?
Nah, kalau wali enggak, kan bisa ke pengadilan tuh, minta rekomendasi wali hakim. Kan bapaknya masih hidup. Nah, ketika yang seperti ini menurut saya tidak baik. Ya minta ridho. Kalau kata ayahmu monggo, ya silakan. Tapi kalau tidak, nah, karena tidak boleh nikah siri. Karena banyak orang laki-laki yang poligami nikah siri, jangan mau dijadikan istri siri. Masalah nanti berlibet-libet dan berulang-ulang. Saya ulangi ya, pada para wanita, jangan mau nikah siri karena nanti akan menemukan bencana yang berkepanjangan. Oke? Nah, ketika menurut kita, menurut dirimu laki-lakinya bagus, niat wanita istri pertama tadi yang mau dipoligami juga bagus, dirimu sudah siap lahir batin dengan berbagai macam risiko yang akan timbul, ya, bagaimana anak dari suaminya itu siap apa tidak, itu siap apa tidak, semua sudah oke, lapor orang tua. Ketika orang tua oke, baru kita urus pernikahan poligami. Ajak calon suamimu, ajak istri pertama dan dirimu ke pengadilan untuk sidang minta rekomendasi poligami. Jelaskan calon suami mengajukan, ya yang ajukan tuh pihak laki-laki ya, yang ajukan pihak laki-laki, diamini atau diikuti oleh calon istri kedua dan istri pertama. Jadi dua-dua harus ikut datang ke pengadilan, memberikan persetujuan gitu. Jadi suamimu, calon suamimu yang mengajukan ke pengadilan minta izin atau minta rekomendasi nikah lebih dari satu. Nanti apa kata hakim? Biasanya kalau suami oke, istri pertama oke, artinya menandatangani, calon istri kedua sudah oke, biasanya pengadilan akan mengabulkan, walaupun tidak ada jaminan, juga akan dilihat kemampuan ekonominya bagaimana, segala satunya bagaimana, siap mental apa tidak ya. Kalau memang oke semua silakan gitu ya. Nanti setelah resmi di pengadilan, baru pengadilan akan memerintahkan kuah mana untuk menikahkan. Biasa berlaku, minta surat NA di kantor lurah atau kepala desa, biasanya ada pengantar RT RW, dua-duanya ya, calon suami, calon istri, istri pertama sama-sama nanti ke Pak Tua, silahkan saja. Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan rekomendasi pengadilan, artinya suaminya oke, istri pertama oke, ya, orang tua oke, dirimu oke, tiba-tiba pengadilan tak mengabulkan, memang poligami itu indah bagi mereka yang satu punya ilmu, tercukupinya kebutuhan pokok. Jangan sampai kita euforia ikut-ikutan poligami karena ilmu orang lain belum tentu sama dengan kita. Yang orang lain sanggup menjalani, kita belum tentu sanggup. Saya kira itu ya jawaban saya kepada yang bertanya. Silahkan cek siapa laki-laki itu, cek siapa istri pertama yang menginginkan dirimu bisa menjadi istri kedua untuk suaminya, bagaimana sikap orang tua. Ketika tiga-tiganya sudah bagus, calon suami, istri pertama, orang tua, baru ke pengadilan untuk minta rekomendasi poligami. Insya Allah poligami akan mengabulkan ketika semuanya sudah sama-sama sepakat. Oke, cukup jelas ya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.